Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang diambil dari himpunan sufi yang berjudul Seorang Anak yang Tawakal. Seorang saleh bernama Ahmad bin Harb mempunyai seorang anak lelaki. Sejak kecil, anak itu telah diajarkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin bahwa Dia berkuasa atas segala sesuatu. Allah yang maha mematikan, Allah yang maha menghidupkan, dan Allah yang maha memberi rezeki. Suatu ketika Ahmad bercakap-cakap dengan anaknya. Nak, jika engkau menginginkan sesuatu, maka minta dan berdoalah kepada Allah. Jangan kepada selain Allah, kata Ahmad kepada anaknya. Caranya bagaimana, ayah? Caranya, engkau pergi ke tingkap, angkat kedua tanganmu ke langit dan ucapkan, Ya Allah, aku ingin ini, maka berikanlah aku rezeki dari sisimu. Pada saat itu juga Ahmad dan istrinya telah menyediakan segala makanan, minuman, atau benda-benda yang menjadi kegemaran anaknya itu. Setiap kali anaknya pergi ke tingkap, kedua-duanya pergi ke tempat benda-benda yang disorokkan. Suatu hari anaknya pergi ke tingkap dan berdoa, Ya Allah, aku ingin roti yang sedap, maka berilah aku rezeki dari sisimu. Secepat kilat, ibunya meletakkan roti di atas meja. Maka apabila anaknya pergi ke meja makan, telah tersedia makanan yang dimintanya. Dia yakin bahwa barang itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada keesokan harinya pun, ia pergi ke tingkap dan berdoa, Ya Allah, berilah aku minuman yang sedap. Apabila dia menoleh, di meja telah tersedia minuman yang diletakkan oleh ibunya, dan masih yakin bahwa Allah telah menunjukkan kekuasaannya dengan memperkenankan setiap permintaannya. Suatu hari, Ahmad dan istrinya bepergian, sementara anaknya yang berada di rumah sangat ingin makan roti. Maka pergilah dia ke tingkap dan berdoa, Ya Allah, aku sangat ingin makan roti, maka berilah aku rezeki dari sisimu. Ketika itu juga tersedia roti di tempat makannya. Apabila ibu dan bapaknya pulang, kedua-duanya terkejut karena anaknya sedang makan roti. Padahal ketika itu di rumah kebetulan tidak ada roti. Daripada mana engkau mendapatkan roti, wahai anakku? Dari Allah yang memberiku makanan setiap hari itu, jawab anaknya. Dengan kejadian ini, Ahmad sadar bahwa anaknya telah mencapai taraf yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menempuh jalan yang ditempuh seperti orang yang tawakal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Mbak Pondok dan Mas Pondok yang berbahagia, dalam Al-Quran, Allah telah memerintahkan agar manusia memiliki satu sifat, di mana dengan sifat tersebut dapat menjauhkan seseorang dari keburukan, dan sifat tersebut ialah sifat sabar. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisabri wassholah
innallaha ma'as sabirin, yang artinya ialah, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan dalam tafsiran Jalalain dari ayat tersebut bahwa diterangkan untuk mencapai kebahagiaan akhirat, kita harus taat dalam hal beribadah dan bersabar saat menghadapi cobaan. Karena Allah akan melimpahkan pertolongan bagi mereka yang bersabar dan senantiasa taat kepadanya. Tidak hanya itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang teladan pun memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Sebagaimana saat beliau sedang berdakwah di kota Taif, bukannya diterima dengan baik oleh penduduk kota Taif, namun Rasulullah malah mendapatkan caci maki, hinaan, bahkan sampai dilempari batu, sehingga Rasulullah menjadi luka-luka. Kemudian tak lama setelah itu, malaikat Jibril pun datang bersama malaikat penjaga gunung atas perintah Allah dan menawarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah perlu kutimpakan gunung ini kepada penduduk kota Taif itu?" Kemudian Rasulullah pun menjawab, "Jangan, barangkali Allah akan mengeluarkan seorang yang mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dari putra mereka." Dan benar saja, sekarang penduduk kota Taif mayoritas beragama Muslim atau Islam. Kemudian dari kisah tersebut kita dapat lihat bahwa buah kesabaran ialah suatu hal yang baik dan indah. Maka dari itu marilah kita senantiasa bersabar agar mendapatkan balasan yang sangat luar biasa dari Allah. Cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai tawakal mencukupi segalanya. Masih banyak yang bertanya-tanya mengenai apa itu tawakal, apa hakikat tawakal. Tawakal adalah menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menggapai maslahat atau menghindari mudarat baik dalam duniawi maupun ukhrawi, sehingga semua harapan yang kita harapkan kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menggantungkan kepasrahan dirinya, hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tawakal. Setiap seorang muslim diwajibkan oleh Allah memiliki sikap tawakal, karena sikap itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa Allah lah yang memberi dan Allah lah yang menahan, Allah yang membentangkan dan Allah yang menahan. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertawakal akan menerima semua yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah menyuruh kita untuk bertawakal karena dengan bertawakal hati kita akan terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak akan meminta bantuan maupun pertolongan kepada makhluk, akan tetapi kita akan meminta pertolongan dan bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah orang yang bertawakal akan menerimanya dengan lapang dada, sedangkan yang tidak bertawakal akan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 yang berarti sesungguhnya orang yang beriman apabila mendengar nama Allah Subhanahu wa taala hatinya akan bergetar, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka akan semakin kuat imannya. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Allah lah kita bertawakal. Faidah tawakal mengukuhkan iman dalam hati kita atas apa yang telah kita lakukan, dan kita dapat menerima atas apa yang telah Allah tetapkan. Sebelum materi mengenai tawakal mencukupi segalanya, Tika ada sedikit pantun. Kalau Tika bilang ke pasar baru beli emas, Mas Pondok sama Mbak Pondok bilang saya gitu nggih. Dimulai. Paham? Ke pasar baru beli emas, pas udah sampai jadinya beli pasar. Belum, ulangin. Ke pasar baru beli emas, pas udah jadi salah, baleni. Ke pasar baru beli emas, pas udah sampai jadinya beli pare. Buat mbak-mbak dan emas-emas yang sudah nonton, jangan lupa like and share. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.